jadi kita itu sedang dimanipulasi, yang dimana yang satu menganggap bahwa tempatnya adem, sejuk. Di segi lain, ada yang menganggap bahwa tempat ini penuh dengan negatif, hawa yang sangat kuat sekali juga ada gitu, Mas ya. Saya rasa mungkin kita berpencar aja sebelum matahari terbit. Ya, Berpencar maksudnya jadi kita berdua gitu atau gimana? ya. Boleh, aku mau bawa Fasya berarti ke tempat sana. Demi menguak misteri yang ada di area Gua Dayeh tersebut, kami pun memutuskan untuk berpencar dalam penelusuran. Iya, hati-hati ya, kan ada Kak Rudi. Permisi, assalamualaikum. Fasya, Hah? untuk jalur ini, sebenarnya kan di bawah kita tuh ada kayak jurang kecil gitu ya. Iya. Dan sebenarnya untuk kawasan ini kenapa pohon-pohonnya itu Kayak dililit sesuatu, itu dan kenapa? ada beberapa warna kain. Itu untuk menandakan usia-usia dari pohon-pohon yang ada di sini. Terus juga Fasya, aku makin yakin kalau tempat ini memang energi positifnya jauh lebih besar ke arah aku. Karena aku dapat gambaran kalau tadinya tuh jalurnya tidak seperti ini. Kalau ini kan bisa kita bilang udah menjadi jalur manusia. Iya. Awalnya tuh banyak sekali karang-karang, tapi sebagai tanda untuk semacam jalur petilasan menuju satu titik yang memang titik tersebut dipakai untuk seperti menyebarkan suatu ajaran. Aku juga belum dapat jelasnya seperti apa, tapi jalur ini menjadi jalur pembuka untuk ke arah sana. Berarti mungkin bisa aku bilang itu positif dong, Kak Frisri? Memang, tapi kalau untuk tempat dan terlihatnya ya, ini memang sangat seram sih Fasya. Iya, karena ini serem banget. gangguannya itu dari makhluk-makhluk yang dari arah bawah atau sekitaran luar sini yang berusaha untuk ngedistract orang-orang yang tujuannya datang ke sini dengan tujuan yang baik untuk melakukan hal-hal yang mungkin itu bisa ke arah yang negatif. Mungkin aku ada fun fact satu lagi, Kak Frisri, yang dimana ini tuh bisa dibilang sebagai hutan purba. Karena banyak ahli yang percaya kalau pohon yang berada di tempat ini itu berusia kisaran ratusan bahkan sampai ribuan tahun. Jadi nggak heran kalau kita tuh bakalan nemuin pohon-pohon yang besar sekali, bahkan yang emang udah terlihat tua. Dan gak heran juga kalau buat orang yang kayak aku bisa ngelihat makhluk yang saat ini sedang ada di akar yang ini kayak melilit ini, Fasya. Di belakang situ sedang ada makhluk yang kalau dibilang dia seperti manusia, bentuknya memang seperti mempunyai tangan, kaki, dan wajah. Tapi ukurannya tuh ukuran yang kecil seperti kerdil, tapi berbulu seperti kerang. Di sini saya nggak tahu kenapa ya. Saya kayak melihat banyak sekali monyet-monyet, bukan monyet-monyet apa hewan yang nyata, tapi kayak sekumpulan monyet-monyet berkumpul yang dimana bentuknya itu bukan kayak monyet biasa yang kecil segini. Dia tubuhnya itu bahkan setinggi ini. Iya, betul. Ya. Ada sesuatu yang melompat di sebelah sana. Itu kok kayak besar ya, sebesar manusia. Tuh. Kamu udah lihat loh? Iya, betul. Dia ini seperti kayak pengasuh. Iya. Jadi kayak yang memerintah, yang menjaga bawahannya berupa ya monyet-monyet juga. Nah itu, coba kamu ajak komunikasi. Dengan siapa saya bicara? Dari atas, Den. Dia datang ke sini. Dia sebenarnya berdiam diri di atas di sebelah sana. Dia bilang. Dan dia ke sini untuk memantau karena tiba-tiba banyak manusia datang ke sini malam-malam katanya. Iya. Dan dia juga menjaga bawahannya berupa kayak siluman monyet-monyet dan juga monyet-monyet yang asli yang ada di sana.
bagi yang penjara ke sini, yang datang ke sini sekarang udah pada tahu binatang kera yang lain, beda jenis gitu, warnanya putih gitu. Sini. Allah. Siapa? Kenapa kamu bawa ke sana? Kenapa saya bawa ke sana? Saya takutnya dia sangat membahayakan kita. Apa kamu suka mengganggu manusia atau penduduk yang datang ke sini? Kau yang saya lihat nih ya, sosok ini yang suka manipulasi yang seakan-akan tempat ini bisa menjadikan tempat pelaku pesugihan. Tapi nanti dulu, saya kok nggak yakin ya. Boleh tolong pegang sebentar, Den? Salam. Bukan, Den. Bukan. Habis itu siapa ya? Ini dia, dari auranya sih, dia termasuk penjaga, lebih cenderung positif. Jadi dia ini hanya menjaga supaya nggak ada kerusakan. Jadi nggak ada hubungannya sama yang tadi kamu sebut. Ini ada yang ngerjain kita sebenarnya. Jadi bukan dia pelakunya. Minta night vision, Budi. Boleh minta night vision, Tim? Allah. Kamu sini, minta lampu. Minta lampu. Lampu. Tadi ada yang datang, besar sekali. Banyak sekali ada. Ada 10 lebih makhluk. Oh, bagus. Ngegerakin daun kayak gini. Iya, sering banget makhluk-makhluk kayak gini. Karena dari tadi di bawah pun kayak gitu, Fasya. Denger gak? Iya, ada suara dari sana. Itu juga ada cahaya ya. Coba deh, kita ke sana. Oh iya. Ayo. Ya, Pak. Dan ini juga kayaknya dibangun seperti ada di batasan. Karena sering kali ketika ada orang yang datang ke sini malam hari, itu dibuat seperti menyasar. Ada datang sekelompok, mungkin dia udah merasa saya udah tahu udah gimana, nggak izin, lewat aja selonong boy ke sana, ya saya biarin. Gak lama kemudian pada keluar lagi. Pak, saya minta maaf. Kenapa? Saya datang ke sini nggak ada. Di pohon ini juga lagi ada. Ada makhluk apa, Kak Frisli? Ada seperti perempuan yang seolah-olah seperti duduk. Jadi kakinya itu ngambang, Fasya. Aduh. Tidak napak di bawah, setara dengan kain putih yang ada di pohon itu. Dan perempuan itu tangannya tuh kayak gini, kayak memegang sesuatu, seperti ingin memegang sesuatu dengan tatapan yang kosong, kayak nggak ngelihat ke arah mana-mana, agak menunduk, dan lidahnya panjang sekali. Coba Mungkin yuk. kita ke Nah, arah yang ada cahaya itu ya. Itu ada orang. Aku nggak tahu itu Itu ada orang, itu atau orang. cuma cahaya. Mana sih? Coba. Itu tuh. Di sana. Oh iya bener. Itu ada orang dan ada lilin. Cuma penerangannya itu cuma dari lilin. Ayo. Aduh. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam.